Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NF, berjumpa lagi dengan kakak ya. Kali ini kakak akan membahas TO19 ya, SBMPTN. Oke ya. Kita lihat dari nomor 21 ya, PBM. Oke ya, dari teks ketiga ada 2 paragraf di sini ya. Panjang-panjang ya paragrafnya. Nomor 21 pertanyaannya, inti yang disampaikan pada paragraf kedua adalah, menanyakan inti paragraf itu sama saja dengan gagasan pokok ya, suatu paragraf. Ada ciri-cirinya ya, kalian juga sudah tahu pasti. Pertama ya, gagasan pokok atau inti paragraf itu mengandung pernyataan umum. Lebih umum daripada kalimat-kalimat yang lain dalam paragraf. Jangan sampai terlalu umum. Terus yang kedua, dijelaskan kalimat-kalimat penjelasnya. Jadi menjadi acuan ya bagi kalimat-kalimat penjelasnya. Terus yang ketiga, biasanya di awal paragraf. Biasanya ya, bisa kalimat 1, bisa kalimat 2. Tapi bisa juga gagasan pokok itu, inti paragraf itu di akhir ya, paragraf. Ya bisa juga campuran ya, awal dan akhir, atau bisa juga tersebar, ada di semua kalimat dalam paragraf. Nah, inti yang disampaikan ya paragraf kedua ya adalah tidak putus asa berlebihan, gitu ya. Oke, kita lihat ya. Ini sesuai dengan penjelasan kalimat-kalimatnya ya. Jadi dominan dibicarakan dalam paragraf tersebut. Kita lihat paragraf keduanya ya. Saat menghadapi permasalahan hidup yang cukup pelik, munculnya sedikit rasa pesimistis ya atau mudah putus asa merupakan hal yang wajar. Bagaimanapun manusia memiliki keterbatasan ya. Namun rasa pesimistis ini idealnya hanya muncul sesaat dan diikuti dengan usaha lebih kuat untuk dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan kemampuan. Pada realitasnya ada banyak kasus yang terkait dengan sikap pesimistis yang menguasai diri seseorang sehingga menyebabkannya mengalami kesedihan yang berlebihan ya. Muncul kata berlebihan di situ ya. Kalimat terakhir, sikap pesimistis akut inilah, sikap pesimistis, sikap mudah putus asa berlebihan inilah yang harus dihindari oleh siapa saja yang ingin sukses. Kelihatan ya jawabannya yang mana? Ya, kalimat terakhir yang dicetak tebal di sini merupakan inti atau gagasan pokoknya. Ya, karena berisi atau merangkum ya kalimat-kalimat sebelumnya dan berisi pesan ya terkait tidak putus asa berlebihan. Oke ya. Bisa dipahami ya terkait dengan inti paragraf ini. Berikutnya. Nomor 22, kata yang digunakan secara tidak tepat ya. Jawabannya B, kalimat kedua ya, kata pesimis ya di kalimat kedua. Ini ketukar-tukar sama yang A, hati-hati ya, ada 2 kata pesimis ya. Di kalimat 1 ada pesimis, di kalimat kedua juga ada pesimis. Tapi di kalimat 1 benar ya, di kalimat kedua pesimisnya salah. Nah, di kalimat kedua itu, sementara itu pesimis merupakan sebuah sikap. Nah, dari sini sudah ketahuan ya, pesimis itu bukan sikap yang melainkan orang. Ya, jadi makna pesimis itu orang. Yang maknanya sikap itu adalah pesimistis seharusnya ya. Nah, ini penjelasannya ya. Kata yang digunakan secara tidak tepat pada kalimat 2 adalah kata pesimis. Kata ini seharusnya diubah menjadi pesimistis ya karena sesuai maknanya yakni sikap. Itu ya. Kita lihat nomor 23 ya. Struktur kalimat yang tidak tepat adalah kalimat ya. Jawabannya 1 dan 3. Struktur berarti masalah subjek dan predikat ya. Kita lihat kalimat 1, merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI ya. Pesimis adalah orang yang bersikap atau berpandangan tidak mempunyai harapan baik dan mudah putus harapan. Terus kalimat 3-nya, saat menghadapi permasalahan hidup yang cukup pelik, munculnya sedikit rasa pesimistis merupakan hal yang wajar. Ya, coba kita lihat ya penjelasannya. Kalimat 1 ya adalah kalimat majemuk ya. Kalimat majemuk itu ada induk kalimat, ada anak kalimat ya. Majemuk bertingkat ya. Kita lihat anak kalimatnya di awal ya, merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Kurang ya, kurang apa? Kurang konjungsi. Ingat, salah satu ciri anak kalimat itu mengandung konjungsi. Ya, harusnya ada kata dengan ya di awal, dengan, merujuk, pada, dan seterusnya. Itu kesalahan ya dari kalimat yang pertama. Kita lihat kalimat yang ketiga ya. Saat menghadapi permasalahan hidup yang cukup pelik, munculnya sedikit rasa pesimistis merupakan hal yang wajar. Kita lihat penjelasannya. Kalimat 3, subjek pada anak kalimatnya tidak jelas ya. Seharusnya ditambahkan kata kita setelah saat ya. Di sini ya, saat kita menghadapi permasalahan hidup yang cukup pelik. Ya, biar subjek anak kalimat, subjek induk kalimatnya juga jelas. Bisa dipahami ya terkait dengan soal nomor 23. Jadi tentang konsep kalimat majemuk bertingkat ya, tentang masalah pelesapan subjek ya. Nomor 24 ya. Gagasan pokok paragraf yang tepat di antara kedua paragraf di atas adalah ya. Ya, gagasan pokok yang tepat di antara kedua paragraf di atas adalah penyebab pesimistis. Ya, ini model soal memprediksi gagasan ya. Bisa sebelum paragraf, bisa sudah. Nah, sekarang ini menarik ya di antara kedua paragraf ya. Ini jadi tantangan tersendiri ya bagi kalian ya untuk menjawab soal SBMPTN ya. Nah, gagasan ini, penyebab pesimistis ini padu ya dengan gagasan paragraf sebelum dan sesudahnya. Oke ya. Nah, bagaimana tahapan menjawab soal-soal seperti ini ya? Tahapan memprediksi gagasan. Yang pertama, tentukan gagasan utama dari paragraf yang ada. Ya, paragraf 1 apa, paragraf 2-nya apa. Terus tentukan temanya. Jadi kita gabung ya, gagasan utama paragraf 1, gagasan utama paragraf kedua. Nah, temanya apa, garis besarnya apa. Baru kemudian kita prediksi ya, gagasan yang padu. Ya. Dalam konteks soal ini, gagasan yang padu di tengah kedua paragraf tersebut. Oke ya. Paragraf 1 itu, ya seperti yang sudah dibahas di awal tadi ya, gagasan utamanya itu perbedaan pesimis dan pesimistis. Itu ya. Terus paragraf kedua itu terkait dengan gagasan utamanya itu tidak putus asa berlebihan, yang tadi diambil di kalimat terakhir ya. Di kalimat sikap pesimistis akut inilah yang harus dihindari oleh siapa saja yang ingin sukses. Jadi kalimat terakhir ini mewakili kalimat-kalimat sebelumnya. Kita sederhanain jadi tidak putus asa berlebihan. Itu ya. Awas bukan yang ini ya. Terus, nah dari dua paragraf ini ya, dari dua ide pokok ini, yang padu adalah yang B, penyebab pesimistis ya. Jadi paragraf satunya terkait dengan perbedaan pesimistis ya, batasan-batasannya. Paragraf keduanya penyebab pesimistis ya, mengapa seorang itu pesimistis. Nah, paragraf 3 itu terkait dengan tidak putus asa berlebihan. Ya, jadi berisi pesan ya bahwasanya seseorang itu jangan putus asa secara berlebihan. Bisa dipahami ya terkait dengan soal ini ya. Oke, kita nyambung ke nomor 25 ya. Oke, tentang tanda petik ya. Penggunaan tanda petik pada kalimat 7 ya. Jawabannya yang A tidak benar ya, karena mengapit kata yang tidak berarti khusus ya. Kita lihat penjelasannya. Dalam Puebi, tanda petik salah satunya itu digunakan untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus ya. Misalnya, tetikus komputer ini sudah tidak berfungsi. Kata tetikus ini kan termasuk kata yang kurang dikenal, makanya diapit tanda petik. Dilarang memberikan amplop kepada petugas. Ya, amplop di sini mengandung makna khusus ya. Nah, sikap pesimistis akut inilah yang harus dihindari oleh siapa saja yang ingin sukses. Akut di sini ya tidak bermakna khusus begitu ya, juga bukan kata yang kurang dikenal ya, makanya tidak usah diapit tanda petik gitu ya. Oke, jawabannya yang A ya. Ya, masuk teks berikutnya ya, teks 4 ya. Ada beberapa nomor di sini, beberapa kata yang dicetak tebal ya. Terciptanya, menimbulkan dan seterusnya. Kita lihat dari nomor 26.
Kalimatnya, integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada satu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Oke ya, kata terciptanya di sini apakah sudah benar? Kita lihat. Penggunaan kata terciptanya kurang tepat ya, mengapa? Kita lihat di sini penjelasannya. Kalimat ini adalah kalimat majemuk bertingkat. Ya, ada dua klausa ya, ada klausa utama atau induk kalimat ya, terus ada klausa bawahan atau anak kalimat ya, atau klausa terikat ya. Nah, sehingga sampai dengan nasional itu klausa terikatnya ya, atau anak kalimatnya. Namun sayang ya, subjek predikatnya kurang jelas ya. Solusinya bagaimana? Kata terciptanya itu diubah jadi kata terjadi. Nah, terjadi di sini verba ya, dia bisa menjadi predikat ya. Nanti subjeknya adalah keserasian dan keselarasan secara nasional. Itu ya, makanya kata terciptanya keliru, diubah jadi kata terjadi ya. Jawabannya yang E, agar subjek predikatnya jelas. Itu 26. Masuk 27. Kalimatnya, seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar jika ditinjau baik dari aspek kebudayaannya ataupun wilayahnya. Oke ya, ini sudah sering ya mungkin ya soal seperti ini. Kata ataupun ya dalam kalimat ini tidak tepat ya. Kata tersebut seharusnya diganti dengan kata maupun. Mengapa? Kalimat tersebut mengandung kata baik. Lihat ya, sebelumnya ada kata baik. Ingat materi konjungsi korelatif ya, baik itu pasangannya maupun, salah kalau baik pasangannya ataupun. Terus apalagi konjungsi korelatif yang lain ya, yang sering muncul itu tidak tetapi, salah kalau tidak melainkan. Apalagi bukan melainkan, salah kalau kita pasangkan bukan tetapi. Itu ya, diingat konjungsi korelatif ya. Ataupun diganti maupun karena sebelumnya ada kata baik ya. Itu nomor 27. 28 kalimatnya, namun selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal tersebut bisa memunculkan pula masalah yang baru. Ya, kata menimbulkan dalam kalimat tersebut sudah tepat ya, baik penulisan maupun penggunaan. Jadi nggak masalah ya, jawabannya yang A, tidak perlu diperbaiki. Oke. 29 ya. Kalimatnya, telah kita ketahui dengan wilayah dan budaya yang melimpah itu akan menghasilkan karakter atau manusia-manusia yang berbeda pula sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Kita lihat di sini kata dengan ya. Konjungsi dengan tidak tepat ya dalam kalimat ini ya. Konjungsi yang tepatnya adalah bahwa. Apa alasannya? Kalimat ini adalah kalimat majemuk bertingkat ya, perluasannya adalah perluasan subjek ya, bentuknya adalah pasif persona. Telah kita ketahui sebagai predikat ya, asalnya dari kata diketahui ya, kemudian dipecah jadi telah kita ketahui ya, karena pelakunya adalah kita ya, orang pertama, makanya menggunakan pasif persona. Telah kita ketahui sebagai predikat. Nah, dengan diganti dengan bahwa tadi ya, sampai dengan titik sebagai subjek yang diperluas. Jadi polanya PS, tapi S-nya itu diperluas. Itu ya. Nah, maknanya kalimat ini kan bermakna penjelasan. Makanya yang tepat itu kata bahwa, bukan kata dengan. Dengan itu tidak bermakna penjelasan. Dengan itu menjelaskan cara ya, kemudian menunjukkan cara maksudnya, kemudian menunjukkan alat atau kesertaan. Itu ya. Jadi jawabannya B, bahwa, dengan diganti dengan bahwa ya. 30 ya. Kalimatnya masih sama ya. Telah kita ketahui ya, dengan wilayah dan budaya yang melimpah itu akan menghasilkan karakter atau manusia-manusia yang berbeda pula sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Apakah sehingga sudah tepat dalam kalimat tersebut? Ya, tidak tepat ya, karena kalimat ini tidak bermakna sebab akibat ya. Kalimat ini bermakna penambahan ya, makanya kata sehingga diganti oleh kata serta. Itu ya, karena serta itu sama dengan dan ya, bermakna penambahan. Jawabannya yang C ya, nomor 30.
31 ya, kalimatnya secara politis integrasi nasional memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Kita lihat ya, konjungsi bahwa dalam kalimat ini tidak tepat ya karena tidak diikuti oleh perluasan yang bermakna penjelasan. Oke ya. Kata yang tepat ya untuk menggantinya adalah kata sebagai. Oke, apa perbedaannya? Kata sebagai itu adalah kata depan ya, yang salah satu maknanya adalah semacam ya. Ini sesuai dengan konteks kalimatnya ya. Jadi integrasi nasional memiliki arti sebagai penyatuan dan seterusnya. Itu ya jawabannya yang D ya, sebagai. 32 ya. Kalimatnya secara antropologi, integrasi nasional merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga tercapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Yang dicetak tebal kata secara antropologi. Oke ya, frasa secara antropologi dalam kalimat ini tidak tepat ya. Gabungan kata tersebut seharusnya diubah menjadi berdasarkan antropologi. Jadi A-nya kecil ya. Dalam PUEBI ya belum ya ada ya aturan secara tegas terkait dengan penulisan nama ilmu ya, makanya antropologi A-nya kecil saja. Oke ya, kecuali di awal kalimat ya, di jawabannya yang E ya, berdasarkan antropologi. Oke, masuk ke teks berikutnya, teks 6 ya, nomor 33 ya. Berdasarkan tulisan di atas, Indonesia memiliki keberagaman pada aspek yang terkait dengan isi dari paragraf ya. Oke, jawabannya yang D ya, aspek lingkungan ya. Berdasarkan tulisan di atas, Indonesia memiliki keberagaman pada aspek lingkungan. Ini terdapat pada kalimat 7. Kita lihat kalimat 7-nya, keberagaman wilayah dan lingkungan. Itu ya, terjawab ya. Indonesia ini memiliki keindahan yang luar biasa sehingga banyak lokasi wilayah di Indonesia yang menjadi objek wisata. Jadi sesuai ya, jawabannya sesuai dengan kalimat 7. Lanjut nomor 34, kalimat yang ditulis tidak sesuai dengan ejaan yang benar adalah kalimat 2 dan 7 ya. Ejaan ingat huruf, kata, tanda baca. Oke ya, kalimat 2 dan 7. Kalimat 2, di antara ribuan pulau tersebut terbentang lautan yang mencapai 2/3 wilayah Indonesia. Yang salah yang mana? Ya, kata 2/3. Pertiganya itu harusnya dirangkai, digabung ya, karena berupa pecahan. Ingat, per yang digabung itu berupa pecahan, ya, per 3, misalnya 1/2, per 2-nya ya. Atau berupa imbuhan, ya, persatuan ya, pernya digabung. Nah, per dipisah kalau bermakna demi, 1/1 misalnya. 1/1 anak-anak masuk kelas. Itu dipisah tuh ya, 1/1 ya. Atau bermakna mulai, ayah bekerja per 1 Agustus. Ya, mulai 1 Agustus dipisah juga. Yang berikutnya tiap ya. Harga kambing 2 juta per ekor. Tiap ekor. Itu dipisah per spasi ekor. Itu ya. Itu nomor kalimat 2 maksudnya ya. Kesalahannya adalah per 3 harusnya digabung karena pecahan ya. Kalimat 7, keberagaman wilayah dan lingkungan Indonesia ini memiliki keindahan yang luar biasa sehingga banyak lokasi wilayah di Indonesia yang menjadi objek wisata. Jelas ya kesalahannya, penggunaan koma sebelum sehingga. Itu ya, atau alasan yang lain yang mendasar ya, induk kalimat di awal, anak kalimat di akhir, tidak boleh ya di tengahnya itu ada koma seperti itu. Jadi koma sehingga nggak boleh. Itu nomor 34. Nomor 35, bentukan kata yang salah digunakan terdapat pada kalimat ya. Jawabannya yang A ya, kalimat ke-8. Oke, bentukan kata kita tahu apa? Kata berimbuhan ya. Kalimatnya, setiap wilayah mempunyai keunggulan tersendiri seperti keindahan pesisir pantai, terumbu karang, biota laut, pesawahan, hutan, perkebunan, pegunungan, padang rumput, perkotaan, hingga daerah industri. Pesawahan, salah ya. Tidak ada ya bentuk kata pesawahan. Yang ada apa? Persawahan, seperti itu. Oke ya. Yang bermakna
tanah-tanah ya yang dijadikan sawah. Oke ya. Jawabannya A ya, kalimat 8. Terus teks 7 ya, teks terakhir ya. Oke, nomor 36 ya. Kesemua masalah yang ada menjadi tantangan dan pergumulan kita, baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat. Oke, kata kesemua tidak baku ya, harusnya diubah menjadi kata semua. Jawabannya B, Bogor. Mudah ya. Nomor 37, kalimatnya, kita menyadari bahwa terjadinya masalah ini dipengaruhi oleh situasi globalisasi ekonomi yang melanda hampir semua negara-negara dunia ketiga yang disebut negara sedang berkembang. Ada yang kurang ya? Ya, kata disebut dalam teks di atas harusnya ditambahkan kata sebagai. Dalam KBBI, kata sebagai merupakan kata depan yang berfungsi ya menyatakan status, berlaku seperti atau selaku ya. Tambahkan ya, disebut sebagai negara sedang berkembang. Status begitu ya. Di 37 jawabannya yang C ya, disebut sebagai. 38 ya. Mungkin juga akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga negara mengalami defisit anggaran untuk membangun ya. Kita lihat di sini kekurangannya apa? Yang dicetak tebal di sini kekurangannya adalah subjeknya ya. Jadi kalimat ini tidak bersubjek. Nah, perbaikannya tambahkan kata hal ini setelah kata mungkin juga ya. Jadi hal ini akibat perbuatan korupsi dan seterusnya. Nanti strukturnya hal ini subjek akibat perbuatan korupsi ya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini sebagai predikat yang diperluas gitu ya. Oke, itu nomor 38. Jadi masalah struktur ya. Nomor 39 ya. Kalimatnya, menghadapi situasi yang sulit seperti ini, hendaknya kita sebagai warga negara perlu memiliki kearifan dan kepedulian untuk menghadapi keadaan ini. Oke ya. Yang dicetak tebal menghadapi situasi yang sulit seperti ini. Kalimat ini tidak efektif ya, karena kurang kata depan untuk ya. Jadi kata untuk adalah kata depan untuk menyatakan maksud atau tujuan ya. Harusnya ada ya sebelum kata menghadapi. Jadi untuk menghadapi situasi yang sulit seperti ini. Ya, jawabannya yang D ya, dodol ya. Nomor 40 ya, kita lihat di sini kalimatnya, memang harus diakui tidak mudah mengelola suatu negara seperti Indonesia ya. Ya, kalimat ini adalah kalimat majemuk perluasan subjek ya, namun ada kekurangan ya. Kekurangan apa? Konjungsi. Apa konjungsinya? Bahwa. Jadi harusnya ada kata bahwa ya setelah kata harus diakui. Harus diakui, memang harus diakui bahwa tidak mudah mengelola suatu negara seperti Indonesia ya. Memang harus diakuinya sebagai predikat ya, bahwa sampai dengan titiknya sebagai subjek yang diperluas ya, penandanya adalah bahwa ya, konjungsi penjelasan. Terus yang kedua, kesalahannya adalah penggunaan kata memang. Jadi kalimat ini berupa kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat sebelumnya, bukan kalimat simpulan ya. Jadi tidak usah menggunakan kata memang. Ya, memangnya dihapus. Ya, jawabannya yang E, harus diakui bahwa tidak mudah seperti itu. Oke ya, demikian penjelasan kakak ya. Pembahasan TO 19 SBMPTN ya, semoga bermanfaat. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.